kan kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai studi kasus UPB. Yang mana kami beranggotakan bernama orang, yaitu yang pertama yaitu Agung Fitra Yuda, yang kedua yaitu Benhard Paskulima Yemo, yang ketiga yaitu Eva Zilham, yang keempat yaitu Maman Mamit Talahu, yang kelima yaitu Muhammad Fakih Karpesina, yang keenam yaitu Bayu Dharma. Dan izin kami mempresentasikan mengenai studi kasus UPB. Yang pertama akan dijelaskan melalui saudara saya yaitu Agung Fitra Yuda. Saudara Agung, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Faiz Ilham yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Seperti yang bisa kita lihat, dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Kehadiran UU yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau penjabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi dalam perjalanannya peraturan perundang-undangan yang berlaku masih saja ada yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagian asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sudah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sebagian dari asas-asas ini merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak tertulis. Nah, di Indonesia sendiri, teori mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dikembangkan oleh Purbo Pranoto 1978 yang terdiri 13 asas, yakni kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan dalam mengambil keputusan, bertindak cermat, motivasi untuk setiap keputusan, jangan mencampur adukan kewenangan, permainan yang layak, keadilan atau kewajaran, menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, perlindungan atas pandangan hidup, kebijaksanaan, penyelenggaraan kepentingan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Benhard Paskulima Yemo. Saya persilakan. Contoh kasus pelanggaran AAUPB. 1. Asas kepastian. Pada putusan MA RI nomor 385K/TUN/2012, Hakim Agung secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa masa jabatan Ketua Program Studi yang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 52 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yakni 4 tahun. Tidak dapat disimpangi dengan alasan hanya karena untuk melakukan penyegaran. Penjelasan. Dari pertimbangan tersebut, asas kepastian hukum dimaknai sebagai keputusan TUN harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemaknaan ini sesuai dengan UU Anti KKN 1999, Undang-Undang AP 2014 yang menyatakan bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan kejegaan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, harapannya surat keputusan yang dikeluarkan secara sah dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya tidak mudah begitu saja disimpangi atau ditarik kembali jika hal ini tidak didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, apalagi jika hal ini merugikan hak dari seseorang. 2. Asas tidak menyalahgunakan wewenang. Perkara TUN antara warga melawan kepala daerah tingkat 2 Gianyar akibat dikeluarkannya surat nomor 640/PU/1991 tertanggal 5 Maret 1991 dan SK nomor 46 tahun 1941 1991 tertanggal 16 Maret 1991 tentang pemerintah bongkar paksa. Dalam perkara aku KTUN tentang bongkar paksa hanya dilakukan terhadap bangunan milik penggugat, sedangkan bangunan yang lain yang juga melanggar Perda tidak mengalami pembongkaran. Seharusnya dalam hal yang sama dan kasus yang sama, Perda ini juga memberikan sanksi yang sama.
Perda selain milik penggugat juga ikut dibongkar sekalipun bangunan tetap berdiri, sekalipun melanggar menunjuk tergugat tidak bijaksana dan tidak cermat dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan sehingga tergugat melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang. Tiga, tertib penyelenggaraan pemerintah. Pemberhentian dan pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam tanggal 25 Januari 2011. Menurut saya, adanya pelanggaran AUPB, khususnya asas tertib penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan indikator demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang PTUN 2004, Undang-Undang Pemda 2014, yaitu dimaknai sebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, asas ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang HP 2014. Selanjutnya, untuk asas keselamatan akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Muhammad Mumin Talahu. Pada Mumin, saya persilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, yang keempat yaitu asas kecermatan. Sengketa pajak antara PT Postindo Promedia Audiovisual tergugat melawan Direktur Jenderal Pajak. Penggugat, objek gugatan perkara ini adalah dikeluarkannya surat paksa terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik penggugat. Yang terjadi ialah objek gugatan dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas-atas umum pemerintahan yang baik atau governance. Sebagaimana penggugat akan uraikan lebih lanjut di bawah ini. Jadi, bukan sengketa mengenai perbedaan cara penghitungan pajak terutang. Dengan demikian, penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya. Menurut saya dalam pertimbangannya, majelis hakim menerapkan asas kecermatan formil sebagai asas yang dilanggar oleh tergugat, yang mencaratkan agar penjabat atau usaha negara sebelum mengambil keputusan atau ketetapan harus meneliti dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi atau ketetapan, karena tergugat telah mengabaikan fakta hukum atas objek gugatan. Tetapi dalam amar putusannya, majelis hakim tidak secara tegas menyatakan bahwa tergugat melanggar AUPB. Yang kelima, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sengketa keputusan kasasi Bupati Rembang nomor 272 tahun 2006, tanggal 1 Agustus 2006, tentang pemberhentian 46 orang guru dari penugasan sebagai kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Penerapan AUPB dalam kasus ini, jika dikaji dari ketentuan AUPB, maka pemohon jika tergugat telah melanggar ketentuan dalam AUPB. Dalam posisi gugatan pelanggaran AUPB yang dilakukan oleh tergugat saat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah dijelaskan. Terbitnya surat keputusan tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian umum dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Indikator pelanggarannya adalah sebagai berikut. Tergugat dalam menerbitkan surat putusannya telah salah menafsirkan peraturan di atasnya, yaitu SK Mendiknas nomor 162. Sementara surat keputusan tergugat telah memperlakukan SK tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan asas kepastian umum. Tergugat dalam surat keputusannya telah melakukan pemberhentian secara massal kepala sekolah dasar di wilayah Kabupaten Rembang. Hal ini jelas memberikan dampak negatif terhadap kegiatan belajar mengajar di wilayah Kabupaten Rembang dan jelas-jelas merugikan kepentingan masyarakat banyak. Tergugat dalam surat keputusannya telah melakukan pemberhentian secara massal kepala sekolah di wilayah Rembang. Padahal di antara para penggugat ada yang berprestasi, malah diturunkan pangkatnya atau demosi. Seharusnya jika seseorang berprestasi, dia berhak mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Dengan adanya keputusan tergugat ini jelas-jelas telah melanggar asas kelayakan atau kewajaran. 6. Asas profesionalitas. Sengketa antara mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melawan Menteri Agama Republik Indonesia.
Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B.2/3/2/02589 tanggal 23 Mei 2012 tentang pemberhentian dengan hormat Dr. Haji Mawadhi MAG dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam kasus di atas, majelis hakim menggunakan AUPB sebagai alat uji dalam memutuskan perkara. Menurut pendapat majelis hakim, tergugat telah melanggar asas profesionalitas. Indikator pelanggaran asas ini adalah penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas profesionalitas karena tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut analisa penulis, dalam kasus di atas, pelanggaran tidak hanya pada asas profesionalitas saja, melainkan juga pada asas-asas yang lain. Pemberhentian penggugat bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan tergugat, abuse of power, karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundangan sehingga merugikan penggugat. Perbuatan ini terutama melanggar asas akuntabilitas karena objek sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, marilah kita masuk ke dalam tahap mengenal lingkup dari hukum privat dan hukum publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Bayu Dharma. Kepada Bayu Dharma, waktu dan tempat saya persilakan. Kepada saudara Bayu. Memahami pengertian hukum privat dan hukum publik sebagai bagian dari asas pembagian hukum atas dasar isi. Yang pertama, menjelaskan arti hukum publik dan hukum privat. Yang kedua, menjelaskan teori-teori perbedaan hukum publik dengan hukum privat dari beberapa ahli. Yang ketiga, membuat skema pembagian hukum publik dan hukum privat. Yang keempat, menjelaskan masing-masing jenis subbagian arti hukum privat dan hukum publik. Baik, isi hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Di mana hukum privat ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Hukum publik juga dapat dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama adalah hukum tata negara, yang kedua hukum administrasi negara, yang ketiga hukum pidana, dan yang keempat adalah hukum internasional. Pada yang pertama yaitu hukum privat, atau disebut dengan hukum sipil, adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Yang kedua adalah hukum publik, atau yang disebut dengan hukum negara, adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan. Yang ketiga, hukum tata negara, hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara, pemerintah atau yang disebut dengan pemerintah pusat dengan bagian-bagian negara.
dengan daerah Swatantra. Hukum administrasi negara. Hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas, yaitu hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke muka pengadilan. Hukum internasional. Hukum perkara internasional. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara sesama negara, dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Hukum publik internasional. Hukum antara negara adalah mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional. Selanjutnya untuk teori perbedaan hukum publik dan hukum privat akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Yohanes Kaitui. Kepada Yohanes, saya persilakan. Baik, terima kasih atas yang telah disampaikan oleh sifat kepentingan yang diatur oleh hukum. Yang ketiga, hukum publik, sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan Romawi. Yang keempat, hukum privat, sesuatu yang mengurus kepentingan atau badan-badan khusus. Van Apeldoorn, teori yang dilindungi. Apabila dilindungi oleh hukum adalah kepentingan umum, maka termasuk hukum publik. Dan apabila yang dilindungi adalah kepentingan khusus, maka termasuk hukum privat. Selanjutnya, J.A. Love dan Bierling menyatakan bahwa kriteria apakah suatu hubungan hukum publik atau hukum privat terletak pada subjek hukumnya. Selanjutnya, Bilford mengungkapkan merupakan publik mengatur tata negara yang meliputi A. Mengatur cara badan atau alat negara menjalankan tugasnya. B. Mengatur hubungan hukum yang diadakan antara negara atau pemerintah dengan para individu atau warga negara. C. Mengatur hubungan hukum antar negara atau antar pemerintah. Selanjutnya, hukum privat mengatur tata tertib masyarakat yang menyangkut. Yang pertama, keluarga atau famili dan kekayaan para warga atau individu. Yang kedua, hubungan antara warga atau individu. Yang ketiga, hubungan antara individu dan alat negara sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu. Aton menyatakan kriteria terletak pada cara mempertahankan hak-hak yang ditimbulkan oleh hukum. Apabila inisiatif timbul dan individu, maka termasuk hukum privat. Yang kedua, apabila inisiatif timbul dari pihak negara atau pemerintah, maka termasuk dalam hukum publik. Salmon Residue Theory, hukum publik
perhubungan, hukum yang diperlukan atau berlaku bagi negara dalam hubungannya dengan warganya, sedang sisanya adalah hukum privat. Hans Kelsen, kriterianya pada law making process, sebab hukum publik maupun hukum privat semata-mata hanyalah individu analisis daripada ketentuan umum saja. Selanjutnya mengenai perbedaan antara hukum privat dan hukum publik akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Muhammad Fakih Raimi Karpesina. Kepada Muhammad Fakih, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.